Saya masih sama novel, jadi saya harus bagaimana ke depannya. Akhirnya saya harus berpikir ke depan, novel masa lalu saya dan masa depan saya. Oke, cek. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di sini si Wahyu Fan. Di video kali ini aku akan membahas seorang pria yang namanya sudah melegenda di tahun 2000-an. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang, topik yang aku bahas kali ini adalah sebuah kasus yang sangat populer di era tahun 2000-an teman-teman. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di media luar juga banyak yang membicarakan kasus ini. Rian Jombang. Pria yang satu ini terkenal bukan karena prestasi teman-teman, melainkan karena kasus yang dialaminya saat itu. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita mengenal siapa ini Rian Jombang. Jadi Rian Jombang merupakan seorang pelaku pembunuhan berantai yang berasal dari Jombang. Nama asli si Rian Jombang ini adalah Ferdi Idham Heniansah kalau nggak salah, yang lahir di Jombang pada 1 Februari 1978 teman-teman. Jadi dari sini kita sedikit mengetahui ya, mengapa si Rian ini disebut dengan Rian Jombang. Pertanyaannya, mengapa si Rian pada saat itu sangat dibicarakan teman-teman? Jadi karena si Rian ini telah memutilasi dan membunuh korbannya sebanyak 11 korban dengan beberapa potongan tubuh. Jadi bagaimana tidak mengejutkan teman-teman? Ini memang psikopat dari Indonesia yang sangat populer pada saat itu. Jadi diketahui beberapa motif pembunuhan Rian ini didasarkan oleh suatu faktor kecemburuan. Di sini mungkin kebanyakan pembahasannya akan sedikit cenderung ke hal mantap-mantap ya teman-teman. Karena si Rian ini sebelumnya memang mempunyai sedikit kelainan ya, seperti belok gitu teman-teman. Jadi sebenarnya si Ferdi Idham ini yang alias Rian Jombang mempunyai hubungan asmara yang dikatakan berujung petaka teman-teman. Sejujurnya pihak kepolisian juga sangat sulit memecahkan kasus si Rian ini sebelumnya. Di mana di sini diketahui si Rian sangat bersih melakukan beberapa misinya. Jadi tahun 2008 merupakan tahun menjadi saksi terkuaknya kasus Rian Jombang ini teman-teman. Dan pada tahun 2009 pihak Majelis Hakim Depok menjatuhkan hukuman mati terhadap si Rian Jombang ini. Jadi mungkin kalian sedikit bisa berpikir ya teman-teman, kenapa si Rian Jombang ini sangat lama diketahui kasusnya oleh kepolisian. Jadi pada Juli 2008 ketika 7 potongan manusia dalam 2 tas kantong plastik ditemukan di dekat kebun Ragunan, Jakarta Selatan teman-teman. Potongan tubuh tersebut diketahui milik Heri Susanto. Jadi info yang aku dapatkan di sini, kenapa Rian tega membunuh Heri Susanto? Ini dikarenakan faktor asmara. Diketahui si Rian membunuh Heri dikarenakan faktor cemburu teman-teman. Jadi kronologinya begini. Si Heri sebenarnya selingkuh dengan si Rian. Namun si Rian di sini sebenarnya sudah punya pacar bernama si Nopal. Ya pokoknya hubungannya ini memang batang sama batang teman-teman. Diketahui si Rian cemburu sama si Heri dikarenakan pacarnya yang bernama Nopal ditawar oleh Heri. Jadi mereka sempat adu mulut dikarenakan satu cowok. Dan akhirnya si Rian di sini mengambil pisau di dapurnya lalu membunuh si Heri ini teman-teman. Ketika di sini si Rian ingin menghilangkan jejak si Heri ini, Rian memutilasi Heri menjadi 7 potongan teman-teman. Lalu dimasukkan ke sebuah kantong plastik dan si Rian membuangnya di belakang Ragunan teman-teman. Si Nopal yang mengetahui hal tersebut bahkan di sini tidak ada rasa takut, malah si Nopal merasa senang teman-teman, karena si Rian juga di sini sempat mengambil barang berharga milik si Heri untuk berpoya-poya teman-teman. Sebenarnya di sini pihak kepolisian sangat sulit mengungkapkan kasus ini karena pada saat dia diketahui di belakang Ragunan, si Heri ini tidak ada identitasnya. Jadi kepolisian mengira ini adalah motif perampokan teman-teman. Alhasil si polisi di sini men-tracing ATM-nya si Heri dan diketahui bahwa si Heri ternyata sempat mentransfer uang ke si Rian Jombang ini teman-teman. Dan disinilah si Rian diketahui menjadi pembunuh si Heri. Jadi saat si Rian diinterogasi, diketahui ternyata si Rian bukan hanya membunuh si Heri, melainkan banyak korban yang telah dibunuhnya teman-teman. Di sini kronologinya ternyata si Guntur baru putus dari cowoknya. Dan lantas si Guntur ini pergi ke rumahnya Rian untuk melakukan seperti curhat gitu teman-teman. Jadi ketika Guntur pada saat itu sudah tertidur pulas,
si Rian di sini seperti kerasukan gitu teman-teman. Lantas si Rian mengambil linggis lalu membunuh si Guntur ini. Jasadnya si Guntur ini dibawa ke kolam ikan lalu dikaitkan seperti alat berat gitu supaya jasadnya tidak mengapung teman-teman. Korban kedua bernama Wawan yang berumur 28 tahun. Sebenarnya di sini si Wawan merupakan teman baiknya si Rian ini. Namun di sini kembali lagi karena faktor cemburu, si Wawan menerima telepon dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa si Rian ini sempat menikung pacarnya si Wawan. Jadi pacarnya si Wawan ini ternyata cowok juga teman-teman. Jadi si Wawan auto panas, lalu mereka melakukan seperti adegan perkelahian gitu. Dan kembali lagi, si Rian di sini mengambil linggis di belakang rumahnya untuk membunuh si Wawan ini. Lalu jasad si Wawan ini dikubur di belakang rumahnya teman-teman. Korban selanjutnya bernama Zaki dan Aksoni. Namun di sini kronologinya seperti agak ngaco ya. Jadi yang seperti aku katakan sebelumnya, si Rian ini kan orangnya belok ya. Aksoni sama Zaki ini adalah cowok yang dikatakan sama dengan si Rian, belok juga teman-teman. Jadi di sini mereka ingin suatu adegan mantap-mantap yang dilakukan oleh 3 orang. Kita sebut saja threesome ya. Lagi-lagi si Rian di sini tidak terima untuk melakukan adegan threesome. Lantas si Rian karena tersinggung, akhirnya si Rian membunuh kedua orang ini teman-teman. Serem juga ya. Jadi kita lanjut, korban selanjutnya bernama Neni. Nah di sini sepertinya kalian akan mengira, oh si Rian akhirnya normal. Tapi mohon maaf, kalian salah. Jadi di sini si Neni merupakan salah satu temannya di grup Zumba gitu teman-teman. Di sini diketahui bahwa si Neni ini naksir berat sama si Rian. Lantas si Neni ke rumahnya Rian untuk seperti minta pepaya gitu. Ya kita anggap modus lah teman-teman. Pada saat si Rian mengambil pepaya di belakang rumahnya, si Neni lantas langsung memeluk Rian. Otomatis si Rian menolaknya teman-teman. Karena kita ketahui di sini si Rian kan belok, tidak suka cewek ya teman-teman. Lalu si Neni ini seperti memaki-maki Rian. Otomatis si Rian kan tidak terima. Lalu Rian akhirnya membunuh si Neni ini teman-teman. Karena di sini anaknya yang kecil yang berumur 3 tahun menjadi saksi pembunuhannya Rian. Lantas Rian juga membunuh si anaknya ini padahal baru berusia 3 tahun. Serem banget ya Rian ya. Nah, jadi di sini pada tahun 2008 terungkaplah cerita pembunuhan si Ahril. Yang dimana di sini kepolisian juga sebelumnya mencurigai si Rian ini teman-teman. Jadi diketahui di sini kronologi pembunuhan si Ahril ini sangat aneh teman-teman. Ya namanya aja orang belok ya. Si Ahril merupakan host di salah satu acara gitu. Yang di sini ternyata naksir berat sama si Rian. Namun di sini karena si Rian sudah mempunyai pacar bernama Noval, akhirnya si Ahril ini ditolak mentah-mentah oleh Rian. Lantas si Ahril ini pergi ke rumahnya Rian di Jombang. Pada saat di Jombang, ya namanya saja cowok sama cowok ya, karena mereka tidak ada ikatan cinta. Si Ahril ini lantas dibunuh di kediaman si Rian di Jombang dikarenakan itulah. Padahal dia udah menolak tapi dibunuh juga teman-teman. Ya memang udah dasarnya si Rian ini psikopat ya. Pada saat proses penguburan si Ahril ini, di sini temannya Rian yang bernama Vincent memergoki Rian sedang melakukan hal tersebut. Karena di sini si Rian takut ketahuan dan kasusnya terbongkar, maka si Vincent ini juga ikut dibunuh teman-teman. Dan korban selanjutnya bernama Aldo. Di sini motif pembunuhannya lagi-lagi karena si Rian merasa terhina teman-teman. Diketahui juga si Aldo naksir berat sama si Rian. Namun di sini si Rian menolak si Aldo mentah-mentah karena wajahnya yang tidak begitu mantap. Alhasil di sini si Rian membunuh si Aldo ini. Jadi pas kasusnya si Aldo ini sebenarnya kepolisian di sini sangat tercoreng namanya ya pada saat itu. Karena kepolisian dulu sempat salah tangkap. Jadi bukan si Rian ditangkap tapi orang lain yang ditangkap. Akhirnya setelah kasusnya Rian ini terungkap, maka orang yang ditangkap sebelumnya yang salah tangkap itu dibebaskan oleh kepolisian. Namun di sini pada saat diinterogasi sebenarnya kepolisian mengatakan bahwa si Rian ini memang seperti mempunyai pondasi yang bersifat psikopat teman-teman. Ini dikarenakan karena pada saat masa kecilnya si Rian ini, Rian sering mengalami kekerasan di keluarganya teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi segitu cerita yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Jika aku ada salah kata, aku mohon maaf. Thank you very much for watching this video and see you on next video. Thank you.